Kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Celana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Mohon maaf, itu hal yang kami yakini kehalalan. Bahkan beberapa permasalahan adalah buhtan, kedustaan dan fitnah besar yang nyata. Seperti kami mancing bersama Abu Janda. Abu Janda siapa? Gua nggak kenal. Lu mau beda-bedain Pape yang ngerokok? Hampir semua pegawai podcast itu ngerokok dan Pape. Banyak ustadz-ustadz geng-gengnya yang hadir juga di diskusi itu. Tuh ustadz-ustadz grup Papean. Nggak ada yang bisa patahkan hujah kita di sini. Itu doang dari zaman dulu. Makanya gampang dipatahin. Bahkan di akhir diskusi, karena kami masih hormati nih ustadz-ustadz tadi. Kami hargai keilmuannya, keluasan ilmunya. Kami husnudzon. Di akhir diskusi, dia yang nasihatkan kami untuk tutupi dan jangan umbar permasalahan ini di depan umum. Kami terima nasihatnya. Kita bilang, Ustaz, kenapa kita mesti ngomong? Karena ikhwan ini pada zolim tanpa mereka sadari. Mereka nggak tahu mana permasalahan khilafiyah isdia. Akhirnya mereka memfasikkan, memusuhi karena kasus demikian. Kita mesti bongkar ini di dalam permasalahan umum. Kata dia, oh kalau gitu itunya yang ente perbaiki mindsetnya, bahwa kalau furu ijtihadiyah nggak boleh dibawa ke permusuhan. Jangan masalah rokoknya ente bawa di umum. Kata dia gitu. Sekarang dia bikin nyerang gue no. Di prank gila nggak gue? Dulu kita terima nasihat. Kita punya satu folder, kita udah siapin isinya hujah-hujah untuk menegaskan hukum asal rokok tetap di asal dan tidak berubah ke haram. Cuma karena nasihatnya dan lain-lain, oh iya ya nggak worth it ya, digebrak permasalahan sepele demikian nanti jadi ribut. Kita hapus folder kita karena nasihatnya. Dia ngomong di podcast kemarin nyerang gua, astagfirullah. Itu culas ya, kalian tahu mentalnya tuh tahu gitu, gua gebrak pakai video dari dulu sebelum nih video yang terakhir jadi viral. Contohnya misalkan dia orang biasa yang sehari-harinya yang mungkin cuma berdagang bakso, jadi juru parkir, kesehariannya hanya tukang beca, gojek dan lain sebagainya, supir taksi. Dia merokok, dia tidak berpengaruh teman-teman. Dia bukan seorang tokoh, dia merokok meskipun dia bermanhaj salaf, dia tidak berpengaruh kepada umat. Perhatikan baik-baik. Di situ di pembahasan saya bukan berfokus kepada Ustadz Rian Bajrinya, tapi kepada tokoh yang merokok, tokoh merokok. Karena ulama salaf itu kalau beda pendapat saling menghargai, saling memaklumi, itu loh. Bukan berbeda pendapat terus dimusuhi, bukan itu bukan akhlak ahli sunnah, bukan akhlak para sahabat, bukan akhlak generasi, tapi bukan itu hawa nafsu. Kalau ingin menyatukan perbedaan, syaratnya satu loh. Apa tuh? Saling memaklumi, saling menghargai, saling menghormati, itu saja. Karena jelas kalau merunut pada dalil misalnya, dalil larangannya nggak ada. Dalil anjurannya juga nggak ada. Kalau larangan nggak ada, anjuran nggak ada, artinya itu hal yang didiamkan dalam agama. Hal yang didiamkan itu masuk mubah. Ulama juga cerdas punya argumentasi. Jangan bawa dalil cocok logi ya, langsung mengangkat. Dalil yang khususnya mana? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hukum rokok, yang dimana hukum rokok ini bagi kaum Wahabi ialah haram. Akan tetapi dari sudut pandang narasumber kita berbeda dengan kaum Wahabi. Maka dari itu, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai, agar tidak salah paham atau gagal paham.
Oke, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Razak, di kaum Wahabi ini mereka mengambil hukum rokok ialah haram. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda termasuk orang yang membolehkan rokok? Apa dasar argumentasi Anda sehingga ikut ulama yang membolehkan rokok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Viral masalah rokok Riyad Bajrai kan. Hmm, Jadi begini loh, banyak ustadz-ustadz salafi yang menerangkan argumentasi bahwa rokok itu haram. Banyak argumentasinya itu. Katanya bisa mengganggu kesehatan, mengganggu orang lain, bisa mengganggu kesehatan kita kan. Banyak argumentasinya. Tapi jarang yang menerangkan argumentasi yang sebaliknya. Yaitu dalam arti argumentasi yang membolehkan rokok. Karena yang membolehkan rokok juga punya argumentasi yang kuat. Oke, jadi Anda ingin menjabarkan yang membolehkan rokok. Iya, saya ingin terangkan argumentasi kuat dari ulama yang membolehkan rokok. Oke. Argumentasi pertama, seandainya nih saya diskusi dengan ustadz salafi yang mengharamkan rokok, Ya. maka ustadz salafi harus bisa menjawab setiap pertanyaan saya. Baik. Harus bisa menjawab. Hmm. Misalnya nih, mengharamkan rokok atas dasar pengganggu orang lain, Ya. asapnya kan. Hmm. Pertanyaan saya, asap yang mengganggu orang lain itu bukan hanya asap rokok, asap motor juga bisa, Oke. asap knalpot mobil, haram nggak tuh? Kan harus bisa dijawab itu. Ya, ya. Bahkan kadar banyaknya asap itu lebih banyak knalpot motor loh daripada asap rokok itu. Coba di kota-kota besar, banyak asap yang mengganggu orang sampai sesak napas, sampai orang harus pakai masker. Pertanyaan saya, haram nggak asap kendaraan itu? Coba jawab. Bingung mereka. Kalau misalnya seandainya menjawab haram, maka setiap orang yang punya kendaraan artinya punya barang haram. Oh, bingung nggak? Bahkan mereka sendiri yang punya kendaraan artinya punya barang haram, memakai barang haram. Kuat tak argumentasinya? Andai kata, oh kalau kendaraan boleh, kalau rokok nggak boleh. Pertanyaan saya, di mana letak keadilannya? Sama-sama mengganggu asapnya, bahkan lebih berat ke kendaraan loh. Karena asapnya lebih banyak kan. Kenapa giliran kendaraan nggak diharamkan, giliran rokok ribut? Jawabannya apa? Saya tunggu nih saudara salafi jawab setiap pertanyaan saya. Itu dasar argumentasi yang pertama. Kalau misalnya ada lagi bahwa rokok itu haram karena bisa merusak badan misalnya. Ya. Makanan yang bisa merusak badan itu bukan hanya rokok loh yang bisa. Gula juga bisa. Bisa diabetes, kencing manis. Kecap juga bisa. Daging kambing juga bisa. Kalau kebanyakan bisa darah tinggi. Haram nggak tuh daging kambing? Kan harus dijelaskan kan hal-hal seperti itu kan. Kenapa yang disorot hanya rokok saja itu merusak kesehatan? Makanan yang lain yang merusak kesehatan itu banyak. Daging kambing, kecap, gula bisa merusak kesehatan kalau kebanyakan itu. Kenapa giliran yang ini boleh, ini nggak boleh? Kenapa tebang pilih itu? Itu dasar argumentasi yang kedua. Dasar argumentasi yang ketiga, suruh kumpul ustadz salaf gitu. Seandainya rokok itu mutlak haram, Ya. pertanyaan saya, orang jual rokok yang di warung-warung itu berarti menjual barang haram nggak? Terima duit dari yang haram atau tidak? Harus dijawab pertanyaan itu. Ya. Itu dari pedagangnya loh. Belum pegawai yang di pabriknya ya? Belum orang yang kerja di pabrik. Berarti kerja di tempat yang haram. Dapat duit dari barang yang haram. Coba. Belum petani tembakonya. Baik. Apakah itu haram juga? Kerjaan mereka haram lagi. Belum pajak yang dibayar ke pemerintah. Apakah pemerintah menerima pajak dari rokok itu duit haram? Sementara duitnya buat gaji PNS itu, berarti PNS dapat duit haram lagi. Coba jawabannya apa? Saya pernah diskusi hal itu dengan ustadz yang mengharamkan rokok secara mutlak. Bingung. Blunder jawabannya seperti pucat itu. Mendengar pertanyaan-pertanyaan saya itu. Makanya jangan egois. Kalau saya misalnya ikut ulama yang membolehkan, ya hargai. Karena kami juga punya argumentasi kuat. Mereka yang mengharapkan punya argumentasi.
Kalau sama-sama kuat, artinya benar pada posisinya masing-masing. Iya. Jangan merasa saya paling benar, jangan. Oke. Ulama salaf itu kalau punya argumentasi sama-sama kuat, saling menghargai. Iya. Jangan menang sendiri. Kan kita yang membolehkan rokok itu menghargai mereka kan, Iya. tidak memaksakan diri. Kenapa kalian yang memaksakan diri? Jadi siapa yang ibaratnya nggak bijak dalam hal ini? Coba. Jadi menurut Anda kaum Wahabi tidak bijak dalam memahami hukum rokok ini? Tidak bijak. Tidak seperti orang dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Iya ngerti, karena ulama salaf itu kalau beda pendapat saling menghargai, saling memaklumi, itu loh. Bukan berbeda pendapat terus dimusuhi, bukan gitu. Itu bukan akhlak Ahlu Sunnah, bukan akhlak para sahabat, bukan akhlak generasi tapi bukan. Itu hawa nafsu. Oke. Akhlak orang yang sombong, begitu. Ini sebenarnya hukum rokok ini kan masalah khilafiyah antara ada yang boleh dan tidak boleh. Jadi hukum rokok ini kontradiksi. Pertanyaannya, apakah perbedaan bisa disatukan antara yang pro dan yang kontradiksi terhadap hukum rokok ini? Nah, kalau ingin menyatukan perbedaan, syaratnya satu loh. Apa tuh? Saling memaklumi, saling menghargai, saling menghormati, itu saja. Jangan mengklaim dia yang paling benar. Jangan mengklaim saya yang paling benar, pendapatnya itu kesombongan loh. Merasa paling benar. Ego ya. Setiap beda pendapat selalu merasa paling benar. Tidak mau menerima pendapat orang lain, itu kesombongan. Dasar dari argumentasi itu adalah kesombongan. Iya kan? Karena jelas kalau merunut pada dalil misalnya, dalil larangannya nggak ada. Iya. Dalil anjurannya juga nggak ada. Kalau larangan nggak ada, anjuran nggak ada, artinya itu hal yang didiamkan dalam agama itu. Hal yang didiamkan itu masuknya mubah akhirnya. Iya kan? Seperti kita nongkrong di kafe itu kan yang didiamkan. Mubah maksudnya. Ulama juga cerdas punya argumentasi. Jangan bawa dalil cocok logi akhirnya langsung menghantam. Dalil yang khususnya mana? Nggak ada. Jadi intinya masalah khilafiyah hukum rokok ini menurut Anda seharusnya kaum Wahabi ini bisa bijak dalam memahami hukum rokok ini? Bisa bijak. Kalau misalnya mengharamkan ngotot karena mengganggu orang lain, maka konsekuensinya adalah knalpot motor harus haram lagi. Oke. Iya kan, mobil juga haram lagi karena mengganggu asapnya. Bahkan orang yang membakar batu bata itu haram lagi. Lebih mengganggu lagi karena asapnya itu banyak. Oke. Terima kasih banyak atas penjabarannya mengenai hukum rokok ini. Mudah-mudahan orang kaum Salafi atau Wahabi bisa mengerti atau memahami hukum rokok ialah khilafiyah, ada yang boleh dan ada yang mengharamkan. Akan tetapi pesan dari kami ialah jikalau kaum Wahabi mengambil yang haram, maka jangan mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, karena hukum rokok ini sesungguhnya masalah khilafiyah. Oke guys, kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.